Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, atas segala bentuk nikmat yang telah dan senantiasa diberikan kepada kita semua. Yang kedua, salam serta salawat senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan juga umat-umat pengikut setianya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah awal tadi saya ngobrol sama Pak Mundir, bener Takmir, ketua Takmir Masjid. Ketua. Jadi insya Allah untuk tahun ini Masjid Muhajirin mau menyembelih sapi kurban 2. Nah, ini luar biasa. Jadi saya tadi datang dan lumayan jauh, 30 menit kalau dari tempat kami. Sampai di sini saya melihat kalau kita menghadap ke barat gitu kan jurang ya. Melihat ke timur itu bukit, kanan kiri hutan. Bayangannya kalau sapi itu lepas ya lumayan. Sapi lepas masuk hutan, wah, luar biasa. Seperti tadi yang disampaikan Ustadz kami, Ustadz Mehmet, beliau adalah guru kami, sesepuh kami. Beliau ini kalau di Juleha itu sebagai dewan dakwahnya. Di sini juga hadir itu yang di belakang saya perkenalkan lagi itu Ustadz Purwadi. Nah itu ketuanya Pak. Ketuanya. Di rumahnya ambilnya juga jualan akikoh. Tapi kalau jualan kambing itu Ustadz Mehmet jualan kambing. Ada namanya seksi dakwah dan sosial yang ada di belakang itu pakai baju merah, Mas Agung Al-Farisi. Beliau itu kalau malam itu juga sebagai mudir ya, mudirnya Akademi Jagal Indonesia Juleha Surakarta. Jadi ini saya bagian paling serius Pak, ini karena bagian paling penting. Jadi setelah ini nanti jenengan harus serius, langsung dibentuk timnya. Kita pilih 6-8 orang untuk nanti yang khusus menangani sapi itu. Dari nuntun, tali temali, sampai yang menyembelih siapa ditunjuk sekalian. Karena apa? Ibadah itu kan bagian dari ibadah. Kurban itu bagian dari ibadah, harus dilakukan dengan serius. Makanya setelah ini langsung ada rembuk takmir, ditentukan 6-8 orang maksimal. Siapa nanti yang dia mengurusi bagian sapinya. Nah, di dalam bagian sapi ini banyak sekali Pak. Oh belum ini Mas Akin. Saksi lapangan. Biasanya yang survei tempat. Arep perang nang ndi nang kono. Nah, dia datang dulu. Mas Ufid di sini juga ahli jagal. Nah, nanti kalau sudah dibentuk Pak, boleh kan masih ada waktu ini 1,5 bulan ya. Langsung menghubungi Pak Pur atau Pak Agung langsung, nanti dijadwalkan. Jadi tidak hanya melihat teori, tapi Pak aku daftar, aku udah jago wong loro wong telu sing kok bakal nyembelih. Nah masuk ke sekolah Akademi Jagal. Nanti kelasnya di Jagalan, dimulai jam 12 selesai jam 3. Itu langsung nonton sapi, ngerobohke nyembelih. Dalam sebulan itu minimal 8 kali nyembelih. Insya Allah kalau sudah nyembelih ping 8 ya nanti di hari H tidak grogi lagi, tidak takut lagi. Sekurangnya tadi telah dijelaskan alat-alat apa yang kita butuhkan adalah seperti di bawah ini. Nah minimal kalau masjid anyar ya alatnya anyar. Nanti bisa beli pengadaan. Syukur-syukur dari Juleha. Karena apa? Kalau dari Juleha itu standarisasinya cetha. Jangan bingung. Tadi diterangkan banyak. Sapi kudu 2 tahun, wedhus kudu powel, wis mumet tau Mas. Pasrah itu ada Mas Agung. Itu dia juga jual sapi. Wis sponsor bongkoan kuwi Mas di 21 juta dadekno sapi sing powel lemu sehat. Nah, insyaallah itu lebih enak daripada di pasar golek-golek ternyata ya tadi syarat sahnya kurang. Ini Pak, ada pisau sembelih atau golok sembelih. Nah, ini golok sembelih. Pisau sembelih, golok sembelih, kemudian ada pisau kelet. Kemudian ada boning untuk melepaskan tulang dari daging. Kelet itu tunggu ngeleti, terus cacah-cacah bacot dan sebagainya. Ini alat-alat.
Nah, saya pengennya nanti berlatih. Kita berlatih bagaimana menali dengan baik dan benar. Terus ada alat-alat modern juga yang kita pakai seperti karabiner seperti ini. Itu gambar juga ada. Nah, ukuran pisau, Pak. Ukuran pisau itu variatif dari ukuran panjang 20 sampai 30 bahkan 35 40. Misalnya sapi dengan sistem dorong misalnya. Itu minimal kita pakai 20 sampai 40. Tapi titik kenyamanannya di 25 dan 30 panjangnya. Kalau untuk tarik 20 sampai 25. Nah, untuk tarik. Nah, nanti bagaimana? Tetapi paling penting dari pisau ini tadi yang sudah disebutkan guru kami adalah ketajamannya. Jadi sunnah dalam menyembelih itu adalah secepat-cepat sembelihan dan setajam-tajamnya pisau. Minimal kalau jagal nuwun sewu, dia tidak punya pisau, dia harus tahu barometer yang disebut tajam itu seperti apa. Karena tajam itu tidak merujuk kepada zat, tapi sifat. Nah, sifat itu harus tahu rasanya. Dawa panjang, dawa terus jadi apa? Landep, tajam enggak, tapi harus sifat dan harus bisa dites. Cara ngetesnya tadi sudah dicontohkan oleh Ustaz Kamil, Ustaz Mehmet. Minimal gini, Pak. Misalnya golok ini golok 25. Cara ngetes untuk ketajaman sebagai barometer itu banyak sekali. Yang paling mudah itu dengan kertas. Karena kalau yang sudah pro mungkin tidak usah pakai kertas. Kayak Mas Agung itu udah pro. Dia disawang ini ngerti, Pak. Kita tajam orang ini ngerti. Atau paling dirasa lagi pakai kuku gini. Kalau kuku disalak kayak gini dia nancep. Kalau ketul kan gini. Nah, tapi kalau diginikan dia nancep. Nah, dia itu sudah tajam. Itu minimal barometernya itu. Dia tahu. Nah, kalau kertas pena, Pak, ketok. Caranya ngetes. Jadi dari pangkal ke ujung ini kita harus tes. Ini harus benar-benar tajam. Caranya ya tadi, dari pangkal ke ujung, tarik pelan-pelan, leret. Kalau dia tidak nyantol, nah berarti ini sudah tajam. Itu gunanya apa? Kalau sembelih dorong, Pak. Dorong kan gini, set gini kan. Dia digunakan semuanya. Kalau tarik bisa jadi dia hanya bertumpu pada satu aja titik yang tajam. Kalau yang seperti ini tadi namanya slash cup, di slash. Nah, kalau yang tarik dia bisa menggunakan push cut. Ada satu golok, sisi mana dia tajam itu yang dipakai. Makanya di kita ini benar. Kenapa pentingnya jagal punya pisau sendiri itu dia titen dengan gamannya. Ya gini, ini push cut. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya dia sudah layak untuk buat menyembelih sapi maupun domba maupun kambing. Kalau sudah gini apa? Simpen, Pak. Wis ora usah diwah-wahi meneh. Khusus untuk sembelih besok. Jangan ragu, jangan takut lagi karena sudah dicoba. Kadang ragu, takut, was-was. Sampai hari hane burung landep mau tak watoke meneh. Enggak. Nah, padahal diasah itu belum tentu menjadi tajam kalau dia tidak tahu ilmunya. Sudah simpen nanti setelah mau hari H mungkin kena debu apa-apa dia baru dioleskan ke alatnya gini. Nah ini. Nah, insyaallah langsung buat nyembelih. Pisau yang standar sebelah gini 5 sapi itu udah rampung. Kalau cuma 2 butuh 1 pisau sembelih atau golok sembelih yang mempengan dah selesai, Pak. Itu. Jadi minimal adalah punya pisaunya, yang kedua adalah tahu standarisasi ketajamannya. Dengan apa paling gampang? Dengan kertas. Sekarang tali. Tali pun gak ada ini, Pak. Dereng ya. Nanti segera diadakan. Tali langsung aja milih yang 2 ini, Pak. Tali karmantel atau tali nilon. Ini untuk tali merobohkan sapi. Di sini ada tali. Nah, ini kalau di Mapala ini buat panjat tebing, Pak. Jadi kuat betul. Tali seperti ini nuwun sewu, ini bisa 2 kN. Jadi bisa merobohkan 2000 kilo. Nah, kalau sapi kan tidak ada 2000 kilo. Karabiner seperti ini juga kuat sekali. Ini punya TNI. Bahkan di sini sudah ada, Pak. Ini 26 kN. Jadi kalau ini digantung ini beratnya cuma 2000, ini tidak putus insya Allah. Dan awet. Jadi kan beli satu bisa untuk anak turun, Pak. Ini sudah dipakai 5 tahun lebih. Tapi kalau yang murah-murah tidak ada standarisasinya.
sekali pakai rompal, bahkan pas dipakai bisa rompal. Nah, bahayanya di situ. Makanya bagaimana kita memilih alat itu yang benar-benar ibaratnya itu menjamin manfaatnya ini. Kemudian yang ini adalah webbing. Webbing ini juga bisa untuk panjat tebing, untuk safety kalau kita terjadi ketinggian itu kan pakai ini tubuhnya, itu webbing. Nah, ini kalau di tempat perobohan sapi ini bisa untuk nali, Pak. Nali kaki-kaki sapinya. Lebih cepat, lebih mengikat. Nah, ini tadi alat bantu lainnya ada karabiner figur E. Nah, tadi Pak Munir juga mengatakan, aku nganu Mas mungkin orang nangring. Apa itu nanggone apa? Wait. Caranya gimana? Gampang, Pak. Nanti tali ini lebok ke kene, doko nang weitnya itu, kemudian tali nanti dicontohkan ya. Nanti sapi ini tuntun sudah dikasih ini, diklik ini. Dah, selesai ditencang ini. Itu lagi cepet banget cara ngepas, terus cepet banget cara penanganannya. Daripada dituntun duduk-duduk ini kesuwen. Nah, ini Pak cara penggunaannya. Jadi nanti ketika kita merobohkan sapi itu ada talian seperti ini dengan menggunakan karabiner. Ini karabiner. Nah, konsep penali nanti sebelum praktek atau habis ini langsung praktek enggak apa-apa. Itu cuma ada dua, Pak. Ya. Konsep penali yang kita butuhkan untuk menangani hewan kurban itu cuma ada dua. Yang pertama adalah tali statis. Ikatan statis. Jadi ikatannya seperti ini. Oh, langsung praktek ini Mas. Nih, boleh didongke. Kita langsung latihan. Ya, ikatan statis. Nah. Monggo, nanti Pak langsung pelatihan. Dibantu Mas Agung. Nah, nanti kalau bikin. Ya, ikatan statis itu apa? Ikatan di mana lingkarannya itu tidak bisa mengulur dan mengungkep. Dia statis. Nah, coba bikin seperti ini dulu, diginikan. Nah, udah. Ini langsung dibundel gini aja, Pak. Set. Nah, ini ikatan statis. Ya. Terus. Nah, udah. Oke. Nah, ini kalau kita ukurkan ke leher sapi, set. Kita bikin satunya, Pak, yang ujung sini. Ini adalah keliling dari leher sapi kan, udah kita ukur. Nah, kita bikin ikatan statis di sini, set. Nah, seperti ini. Nah, baru ini dijoinkan pakai ini, klik. Nah, serasa kesuwen Pak. Jadi ini yang satu ini dia sudah masuk sini, kita dekati sapi langsung diginikan, klik. Turahane ini nanti sekitar 12 minimal sampai 15 untuk teknik perobohannya. Ini paham dulu nih Pak ya? Nggih, paham ya? Caranya nggak buka gampang. Ini namanya ikatan statis. Gunanya apa? Ini dia nggak mungkrek. Agak longgar di leher sapi, kemudian ditarik dia tidak mencekik. Nah, kalau salah ikatan bahaya Pak. Ya kita lepas lagi. Sekarang yang kedua, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua disebut sebagai ikatan dinamis. Nah, dinamis itu apa? Bisa mulur, bisa mungkret. Caranya gini. Nah, set. Nah, ini latihan saya. Nah, ini bisa mulur, bisa mungkret. Nah, ini kalau sampilan itu garis gini, set. Nah, gini. Tapi tidak dianjurkan di leher. Bahaya. Ulangi ya. Nih, jadi gini. Gimana? Intinya yang ini, kan ini gini. Nah, ini berarti yang digantung yang ini. Jadi ini untuk apa? Ikat kaki nanti. Kaki disamakan nanti praktek. Ini seperti ini. Langsung tarik sini kenceng. Nah, baru ini diubet-ubet ke. Tapi kalau pakai yang tadi yang statis kan logro Pak. Nah, ini untuk menseti. Misalnya untuk nali itu dan juga untuk nyampil, misalnya nyampil ke atas, udah gini aja, tek ini udah gitu. Atau ini dipasang dulu di atas itu kalau kambing taruh sini udah dia ke bawah semakin kencang. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ini buat leher kecekek Pak, mati. Tadi disebutkan Ustaz Mehmet kalau matinya tidak disembelih
karena tercekik jadi bangkai, jadi haram. Dagingnya tidak boleh bisa. Sudah bisa Pak, latihan ikut sih. Sampun nggih? Ulangi lagi ini untuk yang statis cuma gini. Dan ikatan di sapi ya cuma itu tok, yang untuk merobohkan itu ini tok saja. Nah, nanti cuma untuk yang nah ini dijoinke ke pakai ini karabiner. Yang rangka karabiner piye Mas? Bisa aja, tapi dia agak lama Pak. Kalau tidak pakai karabiner dan tali kan panjang Pak, ini dibundel dulu, jangan bundel gini. Ini untuk ciri bahwa itu ujung tali. Petang meter ngelimpu ini kan sosok muat Pak, endi ujungnya. Nah ini dikasih ujung ini. Udah, nah diciri. Ini kita leher itu kita ibaratnya seberapa lah, segini lah. Nah segini kan, daturah. Nah itu kita seperti ini. Nah, monggo. Nah udah, jangan dimati dulu, udah. Nah ini baru disinikan, udah selesai. Nah ini juga sudah bisa untuk leher kalau tidak ada alat bantu ini. Tetapi kerjanya penak ini Pak, saya pengalaman di lapangan. Karena apa? Setelah dia ambruk, lah aku ngebrokke sijine ngenteni iki nangisor iki ketindian. Susah, dipotong tambah cendek, akhirnya tidak bisa digunakan. Makanya pengalaman kami di lapangan, saya selalu pakai ini. Selain ya langsung bisa dicopot, kemudian juga tidak memotong tali. Intinya di situ, meskipun itu bisa. Ngoten nggih, insyaallah nggih. Nggih. Nah, patok, ring atau pohon. Kalau di sini mau pohon silakan nanti dikondisikan. Kalau mau ring bisa dari Julian nanti bantu Pak. Paling ragatnya enggak banyak ya Mas. Kita bikin situ paling 3x4 ya. 3x4 area itu kita pasang ring-ring ini untuk kuncian. Nah, kalau tempatnya Ustaz Mehmet ini kemarin 19. Lah gini Pak, misalnya dari situ beleh. Ngenteni meninggal, menir mati kan 15 menit, 20 menit kesuwen. Nah, mindhae dipikul kan abot. Nah, ini tonggone delalan dia apa nih Pak? Klip. Apa ini? Power clip. Nah, pakai ini mindhae 19 ya. Ini. Nah, ini untuk tempat-tempat lokasi penyembelihannya. Nah, ini jadi cara pemasangannya seperti ini. Ini sudah ada denahnya. Ini hadapnya ke kiblat, ini untuk kepala, ini kaki digunting ini udah. Makanya tadi kalau di situ sudah bisa. Kalau di sana ada pohon ya juga bisa. Nanti tinggal pilihan dengan timnya nyamannya seperti apa. Kalau ini otomatis bisa dipakai terus. Tinggal ini nanti dikasih murbaut untuk pelepasannya supaya orang nyandu. Nah ini kalau Pak bikin lubang jangan apa gitu. Nah, ojo jerut, ojo gede-gede. Kalau gini gimana Pak? Ya, batin ini kan lubangnya iso nggo darah banyak. Nah, repot. Nah, jadi lubangnya itu seadanya aja, sekebutuhannya aja. Dan di tanah itu lebih enak. Di mana dia dipaculi gitu kan, nanti dihuruf itu bisa. Nah, lingkungan juga waktu. Nah, tadi kenapa saya bilang 6 sampai 8? Karena kalau banyak yang nonton terus nyorak itu bisa stres. Misalnya sapi berat 500, itu kalau stres bisa jadi 1000 berat. Kekuatannya bisa 2 kali lipat. Ayo mlayu alas rono kan repot. Ngoyak sapa? Nah, ini banyak stres Pak ini. Stres, dalam nuntunnya adoh. Nah ini diperhitungkan juga. Nuntun itu kan resiko. Makanya dia dipaskan kok dibelenan. Kalau loro penak Pak, belah kene cencang ini, belah kono cencang kono. Ndak usah nuntun. Paling enak itu. Dulu pernah saya nyembelih di tempatnya Pak Pur ya gitu. Ya sapi ini 100 kilo arep nuntun ngedap, wah mbroke ngono wae. Dikai ember apa gede gitu. Sapi ini, nah ini tadi sudah disebutkan di shelter. Jadi biar yang di sini tetap minum, tetap makan, nah di sini disembelih. Ini cara menggiring poin-poinnya. Jangan pakai cutik. Nah, ibaratnya gitu. Ini area Pak. Kalau menangani sapi itu kita harus tahu area. Sapi itu 2 yang bahaya, kaki dan kepala.
Jadi yang kita pahami di situ. Kaki itu bisa nyepak 360 derajat. Yang belakang terutama ini. Jadi kita harus betul-betul tahu. Misalnya ini sapi di sini, ya kita harus tahu jaraknya. Tapi kalau kita berjarak ya orang nyambut gawe. Jadi paling bagus itu memang tadi pakai sepatu yang ada bajanya, kemudian badan kita itu selalu mepet dengan sapi. Ketika nanti proses perobohan, pepet ke tali itu. Kalau berjarak ini bahayanya. Terus jangan banyak bergerak untuk memberikan kejutan. Kadang kita kalau bergerak gerusa-gerusu itu langsung gitu. Nah ini teknik perobohannya. Ini langsung praktek atau gimana Mas? Praktek ya. Nah nanti kita praktek ini. Jadi di teknik perobohan itu setidaknya ada 4. Ini namanya rope squeeze. Nanti ada barley. Mau belinya sapi ini apa Pak? Belum tahu. Ada rencana? Yang model warna coklat itu apa Bali atau apa? Jadi tadi dijelaskan namanya karakter sapi. Kalau sudah lama di lapangan kan tahu karakter sapi. Nah, karakter sapi ini juga merujuk pada teknik yang akan digunakan. Contoh teknik Bali. Nah, bagusnya pakai ini. Sapi Bali yang coklat cilik-cilik yang kuat itu kalau dikasihkan teknik yang lain dia bisa melompat-lompat. Nah, ini untuk ukurannya, Pak. Jadi minimal nanti ada 4 tali sepanjang 10 sampai 15, ini untuk perobohan. Kemudian ini untuk ikat kaki 2 depan, kaki 2 belakang, ini ikat kepala. Nah, mungkin tambah 1 lagi untuk cadangan kalau ada putus. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Kan gini kan gerobak ini. Nah, ini putus. Nah. Dumdeng. Kenapa kok putus? Karena tali itu umumnya dari petani itu dadung gini, Pak. Keluh ya. Tali keluh itu dadung. Kalau dia sudah dipasang itu sak jeke. Ya kena udan, ya kena debu. Nah, akhirnya bisa jadi dia rapuh. Nah, ketika dia rapuh, waktu pas eksekusi kita tidak kontrol. Eksekusi kan ditarik, Pak. Ditarik dia ikut narik juga lah, akhirnya potol. Makanya nanti dari Juleha itu disarankan tetap membuat namanya head holder atau brongsong kalau tempat kami. Ya, kalau Jawa ini di brongsong itu kemarin. Metode dalam perobohan sapi, nih tadi yang rope squeeze tadi menyilang di perut ya. Kalau metode Bali ini di tengah, terus metode Gasper itu di pinggang tok gitu. Atau kalau punya duit ini modalnya 7 sampai 8 juta. Restraining box, jadi wesiwi Pak. Kayak tempatnya Masjid Agung. Jadi dituntut dilebokke, aman itu, tidak mungkin kepancal karena apa? Ini ada kerangkengnya, dan dari sini dia ngikati. Tapi memang lebih lama. Satu lebih lama dan biaya perawatannya yang susah. Kadang kan gede itu, baru gitu kok ngendi ya. Mesti go mati kus. Nah ini yang rope squeeze, metode rope squeeze yang sering kami pakai. Yang ini yang barley. Dan ini pengawalan kami untuk sapi-sapi Bali rodok repot ini. Jatuh tangi meneh. Makanya sapinya apa? Kalau yang putih atau metal nanti pakai yang atas ini. Nah, ini yang tadi pakai alat restraining box. Ini barley. Yang ini ini play ya. Nah ini Pak, yang tadi untuk cadangan supaya kalau dia putus ada tali yang lain. Ini ketua Juleha Indonesia Pak. Jadi Juleha itu se-Indonesia ketuanya beliau. Setelah itu kita masukkan Ustadz Ali Subarkah. Ini sudah simpel, ya. Ketika mendapatkan sapi yang ini kalau sapinya yang bawaan petani pedot, masih ada itu tali itu. Simpel. Kami ulangi contohnya, ya. Jadi simpelnya
Yang penting sudah ada. Kata nggak Pak? Ya, ada. Ini kalau di RPH biasanya ben cepet pakainya apa gimana sih? Gasper. Jadi cuma disetut di bagian pinggul belakang, udah ditarik. Tapi ini konsepnya kaki itu dia harus dikunci dulu. Kaki kiri depan ya. Karena kalau tidak dia ditarik dia bisa menyeimbangkan diri. Nah, bisa megar, bisa melu gitu. Rasa di forward mana biasanya ben cepet mana. Langsung pas perubahan nih wae. Nah ini Pak. Ini sebetulnya paling cepat kalau di RPH pasti ini karena lebih cepat. Tapi kalau kami sarankan di masjid-masjid tapi Pak pakai yang rock squeeze, ya simbol rock squeeze. Langsung ya. Nah ini cuma gini tak jadinya. Cuma ini jatuhnya agak banter Pak. Jedok gitu. Jedok gitu. Kalau yang Robskis tadi dia jatuhnya deprok gitu. Langsung ya. Nah ini sapi PO. Ini yang kulino jejak ini Pak. Nah ini sapi jetli ini. Sapi ini roso. Dan tidak karena stres saja dia nendang. Kalau kita menempatkan di posisi yang tidak benar dia bisa stres. Nah ini kenapa dia kok polanya banyak gitu ya, padahal tinggal ambil Ini pembelajarannya adalah ini Pak. Tali jangan panjang. Maksudnya apa? Ketika kita kepala itu ditali ke tambatan, ke pohon, itu maksimalnya 20 sampai 30 cm. Jadi kalau sudah dicencang mau dirembukin, ini kesininya itu, nah segini aja. Kalau dia kesini panjang gini, bisa maju, bisa mundur, bisa melawan. Nah diusahakan juga jangan tegak, tapi langsung ke bawah gini. Pohon bagian bawah itu Pak, udah cencang ke situ. Kepala sapi menunduk lah, tapi dia tidak menunduk, udah dengek itu, maka kudu ditundukkan. Kaki kiri depan tidak gini. Kakinya tidak dikunci. Ketika kakinya tidak dikunci kan bisa melompat-lompat. Nah, ini beliau Ustaz Maiman. Poin-poin dalam perobohan sapi. Ini satu komando Pak. Kan tadi sudah 6-8 orang. Pimpinannya sapa iki? Bisa jagale atau yang lainnya. Ditunjuk wae sing aba-aba. Tarik. Dorong tarik akhirnya repot. Ya, satu komando Pak Munir. Aku si komando, liane ra entuk komando. Nah, gitu. Harus tegas gitu, soalnya sudah di lapangan tindakan apapun harus segera cepat. Alat dan tempat benar-benar sudah siap tadi. Sudah siap alatnya, tali-tali sudah diposisikan. Jadi ketika dia roboh, ora kudu nangguni golek tali, tapi di situ. Tali ini salah ke titik-titiknya. Pembagian tugas jelas. Nah, pembagian tugas jelas itu maksudnya apa? Yang eksekusi sembelih sapa, sing bagian handling kepala sapi ketika roboh itu sapa itu harus ada. Karena kalau enggak nanti dia bisa bangun lagi. Jangan hanya mengenal tali yang ada pada sapi dan petani tadi, didobeli tali kepalanya. Kepala sapi ditunjukkan sampai hampir sudah, kaki kiri depan dikunci sudah, ambil posisi aman. Nah, ini kalau kambing Pak. Nah kambing caranya ngerobohkan yang iksan seperti ini. Nah untuk kambing juga tidak perlu 2, 3, 4 orang. Satu orang aja insya Allah sudah bisa. Ada sukarelawan dulu. Penyembelihan, nah ini sekarang prosesnya. Tadi disebutkan ada beberapa teknik penyembelihan. Urutan penyembelihan, kepala sapi ditengadahkan ke langit atau dimiringkan. Jadi dia boleh mengadah ini atau miring. Tanduk menyentuh tanah. Ini kan pas mengadahnya. Kenapa mengadahnya enak? Karena apa? Kita tahu 4 jalur. Hulkumari dan wadajan ini kan kelihatan. Jadi si penyembelih itu sebelum dia mengangkat pisau dia bisa koreksi sudah putus atau belum. Pastikan peregangan leher maksimal.
Jadi konsepnya itu dia regam gitu Pak, maksimal. Kayak kain itu kalau diginikan, tek kan jalan dia. Tapi kalau ngelimpruk gini, apa nek glembere, ngelimpruk ya rada angel. Setajam apapun dia akan susah. Makanya ini penting sekali urutan penyembelihan ini. Tahan kepala sapi dengan kuat, pastikan kepala sapi tidak bergerak nekuk. Oke. Jadi ketika dia mengadah gini, kan mengadah gini kan. Lah, kemudian di sini kan ada tali-tali. Nah, kesalahan itu kadang megangnya seperti ini, Pak. Jadi dia benar-benar megang. Konsep megang yang dimaksud tahan kepala itu adalah mengunci kepala. Jadi ini kepala dikunci, kasih berat tubuh gini. Dintep gitu kayaknya. Paham betul? Kayak gaya gravitasi. Tapi kadang kan wis singgangi gini wedi dadi ngene tok. Ndase ngolet langsung melu kabeh. Seperti itu. Tarik gelambir. Nah, kalau ada gelambirnya dikencengkan dengan ditarik tadi. Kasih 5 di bawahnya. Atau kalau bisa ngeraba itu di bawah jakun. Ketemu jakunnya ambil 2 cm di bawahnya jakun. Jangan di jakunnya pas. Kalau di jakunnya pas dia lunyu, Pak. Lunyu tur ulet. Ini. Kalau untuk kambing 3. Geraham, nah 3 ketemu jakun di bawahnya jakun. Kalau ayam 1. Ini konsep aja, tapi paling nyaman itu. Diraba itu oh jakunnya di situ di bawahnya. Sembelih dengan cepat, secepat-cepat sembelihan setajam-tajamnya pisau tadi sudah. Pastikan patron ini posisinya Pak. Ini tarik seperti ini. Nah ini 1, 2, 3, 4 ini. Hulkum, mar'i, udara, makan minum, ini arteri vena. Ini 4-nya ini harus putus. Makanya dia harus sampai sini. Kalau kebablasan piye Mas? Natap balung. Tadi kedul. Nah itu perlu. Tapi kalau pakai golok insya Allah aman. Natap balung insya Allah. Asal natap ojo dengeng-ngengek. Repot. Nah ini seperti ini. Tempatnya. Ini penampangnya diperbesar seperti ini. Jadi dari sini Pak ini. Lah kalau yang paling anu ini 2 ini. 2 ini wajib putus. Kalau satunya tidak putus jadi bangkai haram. Udah. Nah ini wasilah ikhtiar, tajaman pisau, tim yang solid, kepala, leher dan lain sebagainya. Keberhasilan hanya milik Allah. Nah ini contoh Pak. Ini kemarin kita memang pertama kali ini sohibul korban. Iya Mas. Taiso. Bantuannya. Nah ini biar jadi motivasi untuk kita bersama, terutama kan baru sekali. Ini beliau juga baru sekali nyembelih korbannya sendiri. Kebetulan bar dandani gendeng tiba kakinya patah, tapi nekat lah itu lah. Masih dipegang pisaunya belum anu. Nah. Pegang pisaunya belum anu. Cepat Natal. Saya. Nah, ini baru ajaran. Kita dampingi dalam penyembelihannya. Jangan enggak usah anu. Terus putar terus. Sampai turun bawa, turun. Udah, terus clear. Nah, ini ada karena dia miring, Pak. Kalau kepalanya miring harus ada korektor di depannya. Kalau senjele kan dia tidak sempurna ya. Melihatnya, terutama di arterinya itu kan tidak kelihatan. Piye clear urung, wis putus kabeh urung, udah baru diangkat pisaunya. Karena apa? Kalau belum putus koreksinya kan bisa cepat kalau masih nempel itu pisau. Nah ini mak-mak, iya ini power of mak-mak. Mak-mak aja berani, boleh tapi makruh sebetulnya tidak disarankan karena bisa kebawa perasaan. Ketika muncrat malah melayu kan repot. Tapi ini ya kayak main biola Pak, tidak iksan sama sekali. Tapi nekat mungkin beliau yang beli sapinya ya. Kalau enggak ya enggak mungkin diizinkan kan. Apa bulu rae. Tapi nekat. Udah. Teknik sembelihan ada dorong, tarik, kemudian kombinasi. Contohnya ini Pak untuk dorong. Ini rega, kuat. Oh ini. Nah, ini yang lihat ini. Nah. Nah, ini dia pakai 2 tangan kenapa? Karena ada alat safety.
jadi tidak masalah. Kalau tidak, beli Pak, pakai safety bahaya. Lanjut. Ini dorong juga pakai alat safety 2 kali. Lanjut lagi. Ini yang dorong. Pokoknya kalau posisinya sudah nyaman, saya nyembelah itu enak Pak. Yang penting posisinya dulu, jadi diposisikan nyaman dulu baru disembelih, jangan kemerungsung. Didorong. Makanya harus tajam Pak. Kalau tidak tajam, tidak mungkin bisa. Nah ini Ustadz kita ini, Mas Afif, komando. Nah ini 1 kali tarikan. Makanya disebutkan bisa kalau benar penempatannya. Ini Dorik. Oh tarik ya. Tarik ini beliau Ustadz Mehmet. Ini serakah ini Pak. 19 sapi dibelah dhewe Pak. Sak desa rene sing wani. Ya wis Pak dibelah dhewe. 19. Ini 1 pisau atau 2 pisau Ustadz? 19 sapi. 2 pisau. 2 pisau untuk 19 sapi. Kalau jenengan wedet 19 sapi 19 pisau. Jadi kena tajam kabeh. Ya wis ya. Ini teknik tarik juga. Teman-teman Julia semua Pak. Nah ini Mas Agung itu di belakang itu. Ini yang kalau di luar negeri, maksudnya ya. Tarik. Kalau tarik relatifnya pendek Pak, karena dia punya power kan. Jadi kayak power ya. Kalau gowo kan, nah ini tidak bisa maksimal. Mungkin ini ya. Yang bisa kami sampaikan, kita mau latihan saja untuk tali temali. Ngoten Mas Agung nggih? Atau kita tanya jawab atau mau latihan tali temali atau apa yang jenengan risaukan bisa dipertanyakan. Kalau diengek-engek gimana Pak? Boleh, asal tidak lebih dari 3 detik. Jadi konsep secepatnya itu kan berhubungan dengan waktu. Kalau gini ya tidak apa-apa, tapi jangan lebih dari 3 detik. Toleransinya berapa? 10 detik. Kalau 1 menit, wah katok itu. Kuwi rambelan yang jahit gitu. Jadi itu Pak. Nah ini ada faktor-faktor kesalahan seperti ini. Setel. Ini apa faktor kesalahannya? Nih. Tadi sudah disebutkan Ustaz Mehmet, ojo ngasah nanggone sapi. Lah aku kan ngasah nang sampinge, mripate sapi nang samping konangan juga. Nah itu. Nih dua-duanya. Ini kesalahan Pak. Sudah kuat sebetulnya. Yang megang 3 Pak, tapi tidak di tepi awak itu. Nah nekuk gini Pak. Yang gerbong teluwe kalah karo leher sapi. Iya, karena dia megang, konsepnya tidak dikunci. Kalau 1 orang dia mengunci, nah itu saking raisone koncone melu neh. Nah, ini kan ndak action Pak ya. Wis. Nah, wis. Sadis. Pisau sembelih ndak dipersiapkan betul, akhirnya main biola gini Pak. Nah. Mungkin ya pisaunya silian, jadi ra dirawat. Nah. Terus tadi kuat jasmani, ya. Mereka kan kuat kabeh. Nah. Ini karena yus, aku wis yang paling tua. Nah, gantian. Nah, masalahnya bukan di orangnya Pak, di pisaunya. Mbok arep ganti wong pitu ya tetep ora tedas. Nah, makanya perlu dipersiapkan betul untuk pisaunya itu. Tali, pentingnya tali-tali ini Pak loh ini. Ini dia nalinya enggak bener. Tapi wong Indonesia ini ngerti koncone rekoso malah seneng lho. Ini juga sama lah. Jadi pastikan sebelum disembelih itu kaki-kaki itu diikat kuat. Bisa kejadian seperti ini dan tidak kita harapkan. Nah dalam menyembelih juga perlu kuda-kuda itu kenapa ini? Ini juga loh. Konsep awalnya dia kepala tidak ditali, tidak dikunci juga. Akhirnya sini urat yang paling kuat itu leher Pak. Wis paling kuat. Menungso yo kan lehernya kuat sama dengan sapi juga. Udah.
Nah ini setelah mati, setelah disembelih pastikan bahwa hewan korban itu benar-benar mati. Caranya gimana? Nih didemok mripatnya itu Pak, didemok gini. Kalau dia tidak respon, diculek orang respon berarti dia sudah mati sempurna. Atau di ruas-ruas kukunya diginikan, perut, napasnya ada enggak, dan lain sebagainya itu. Buntutnya dingenekke, buntutnya jangan tarik-tarik nendang ya berarti cek enek nyawone. Orang itu dipotol kepalane atau langsung dikuliti. Nah, udah selesai alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah. Ada khilaf dan salah kami mohon maaf. Kita bisa lanjut tanya jawab dan juga praktek bagaimana menali untuk kepala ataupun merobohkan sapi. Monggo saya kembalikan ke forum.